Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan sedikit waktu kepada kami selaku kelompok 11, yang mana di sini akan memaparkan sedikit terkait hasil kerja kelompok kami terkait bioteknologi hewan, yang mana dalam kesempatan kali ini kami mengangkat tema yaitu tentang sapi transgenik. Mungkin selanjutnya. Oke, untuk anggota kelompok 11 ini sendiri terdiri dari 4 mahasiswa dan mahasiswi, yaitu yang pertama ada Devina Syahrani Khatijah, yang kedua ada Kamelia Dewi Fajrin, yang ketiga ada Hizkia Sains Asajuli Samsudin, dan yang keempat ada Nur Ikhwanisa. Oke, next. Oke, untuk apa saja yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu ada 5 bahasan. Yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua itu terkait metode, yang ketiga terkait tujuan, yang keempat terkait perbandingan, dan yang kelima terkait metode deteksi. Baik, yang pertama kita masuk kepada pendahuluan, di mana kita pada pendahuluan ini mengetahui apa sih transgenik itu, apa sih transfer materi genetik itu. Nah, yang pertama yaitu transfer materi genetik dengan teknologi rekombinan DNA merupakan suatu metode penemuan baru untuk menghasilkan ternak transgenik. Ternak transgenik memperlihatkan bermacam-macam fenotip baru melalui ekspresi molekul DNA eksogen. Ternak transgenik dihasilkan dengan injeksi mikrogen ke dalam pronukleus sesaat setelah fertilisasi dan sebelum terjadi pembelahan pertama zigot. Selanjutnya ditanam di dalam rahim induk pengganti. Kemudian apa sih transfer genetik itu? Transfer gen atau transgenik artinya penyatuan stabil dari suatu gen dari spesies lain atau bangsa ternak lain dalam satu spesies. Sehingga gen itu berfungsi pada ternak penerimaan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ternak transgenik sendiri adalah seekor ternak DNA keturunannya yang telah ditingkatkan melalui penambahan atau penggantian DNA dari sumber lain melalui rekombinan DNA. Para ilmuwan juga telah menggunakan teknologi tersebut untuk mengembangkan ternak transgenik. Misalnya pada sapi transgenik yang akan kita bahas ini nanti, sapi transgenik ini yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi dan kualitas daging yang baik. Hewan transgenik dapat dijadikan andalan sebagai hewan yang potensial dalam memajukan dunia peternakan. Berawal dari mencit sampai pengembangan ke ternak-ternak seperti domba, sapi, kelinci, dan babi. Next. Oke, selanjutnya ini ada tujuan dari pembuatan sapi transgenik. Itu ada 3 tujuan. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas ternak. Yang kedua ada meningkatkan kesehatan ternak. Dan yang ketiga ada pemanfaatan untuk bioreaktor untuk produk biomedis. Nah, untuk tujuan yang pertama, meningkatkan produktivitas ternak ini sendiri, ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak yang mana seperti konversi dari segi konversi pakan, rataan pertambahan berat badan, terus mereduksi kandungan lemak, meningkatkan kualitas daging, meningkatkan kualitas susu, yang mana ini dapat terjadi secara cepat sehingga dapat mengurangi biaya produksi yang harus ditanggung konsumen maupun produsen. Terus yang kedua terkait meningkatkan kesehatan ternak. Jadi ketika sapi transgenik ini dibuat atau dilakukan pembuatan sapi transgenik ini sendiri akan meminimalisir dari segi terkena penyakit si sapi ini sendiri, baik itu infeksi virus maupun infeksi lainnya. Terus yang ketiga ada pemanfaatan sebagai bioreaktor untuk produk biomedis, yang mana telah kita ketahui ternak transgenik ini memegang peran penting dalam menghasilkan produk-produk untuk pengobatan penyakit, yang mana ribuan orang sudah mengambil keuntungan dari produk-produk biomedik yang sudah dihasilkan. Yang mana sebagai contoh dari ternak transgenik ini sendiri ada insulin, yang mana untuk itu digunakan sebagai obat penyakit diabetes dan oksitosin
untuk merangsang dari kelahiran. Okay, next. Selanjutnya yaitu metode yang dapat digunakan untuk memproduksi hewan transgenik. Pertama, kita memiliki metode virus sebagai media, di mana metode ini menggunakan virus sebagai media untuk memasukkan DNA dengan menggunakan virus sebagai medianya ke dalam hewan yang ingin ditransgenikan seperti pada sapi, domba, tikus, dan lain-lain. Salah satu contoh dari metode ini adalah menginduksikan gen BGH pada sapi yang dimana dapat meningkatkan produksi susu sebanyak 18% dibandingkan dengan sapi biasa. Selanjutnya yaitu metode spermatozoa sebagai pembawa gen. Spermatozoa merupakan sarana seluler yang spesifik dirancang untuk melakukan transfer DNA asing ke dalam oosit pada hewan. Metode ini ditemukan oleh Brackett di Amerika Serikat. Pada metode ini, pengikatan yang terjadi antara sperma dengan DNA tidak terjadi secara acak. Pada sapi, metode ini didemonstrasikan dengan menggunakan sperma untuk mengikat DNA asing agar dihasilkannya hewan transgenik. Selanjutnya yaitu metode mikroinjeksi pada pronukleus. Kemampuan genetik ternak secara nyata dapat dimanipulasi melalui pembedahan mikro pada embrio stadium awal atau embrio satu sel. Metode ini adalah metode menginjeksikan DNA target pada bagian pronukleus dari hewan yang ingin ditransgenikkan, di mana metode yang paling sering digunakan untuk melakukan transgenik pada sapi. Kemudahan dari mikroinjeksi pada beberapa spesies sangat bervariasi. Seperti contohnya pada tikus, yaitu relatif lebih mudah dibandingkan pada embrio sapi, karena oosit mengandung lemak, dan jika dilakukan pada embrio sapi diperlukannya mikroskop karena adanya differential interference contrast microscopy. Terdapat beberapa contoh untuk metode ini yang telah dilakukan, yaitu berdasarkan penelitian Crimperford pada tahun 1991, di mana dihasilkan 1.154 oosit yang menunjukkan pronukleus dan diinjeksi dengan DNA dari 2.470 oosit, di mana hanya ada 2 ekor sapi yang berhasil. Sedangkan untuk penelitian Pinkert pada tahun 1994, mikroinjeksi DNA pada pronukleus jantan lebih efisien dibandingkan dengan pronukleus pada betina. Metode terakhir yaitu metode transfer inti. Pada metode terakhir ini, transfer gen melalui fibroblast fetus. Jika dibandingkan dengan prosedur mikroinjeksi pada pronukleus, maka metode ini memberikan hasil yang lebih maksimal terhadap ekspresi gen yang diinginkan, karena screening gen dilakukan sebelum ditransfer pada oosit yang telah dinukleosikan. Dan kemungkinan dilakukan cloning sehingga dapat meningkatkan jumlah keturunan transgenik. Walaupun metode ini memiliki inti permasalahan, yaitu rendahnya keturunan transgenik yang belum dapat diatasi. Pada sebelah kanan terdapat chart flow dari metode transfer inti somatik. Selanjutnya yaitu perbandingan sapi transgenik dengan sapi biasa. Sapi transgenik menghasilkan susu dengan jumlah produksi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sapi biasa. Kemudian, susu yang dihasilkan dari sapi transgenik memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu yang dihasilkan dari sapi biasa. Selain itu, susu dari sapi transgenik juga memiliki kandungan laktosa dan kolesterol yang lebih rendah. Sapi transgenik dapat digunakan untuk menghasilkan laktoferan dengan jumlah yang tinggi. Laktoferan sendiri merupakan senyawa penting yang terdapat di dalam ASI. Caranya yaitu dengan menginjeksikan gen laktoferin manusia ke dalam sapi sehingga nantinya dihasilkan rekombinan human laktoferin. Rekombinan human laktoferin yang dihasilkan nantinya dapat ditambahkan dalam pembuatan susu formula sehingga diharapkan dapat dihasilkan susu formula yang memiliki kandungan nutrisi dan senyawa yang mirip dengan ASI. Kemudian sapi transgenik juga lebih tahan terhadap penyakit mastitis. Penyakit mastitis ini merupakan penyakit yang menimbulkan pembengkakan pada kelenjar susu sapi yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri Staphylococcus aureus. Ketahanan akan penyakit ini dapat terjadi dengan menyisipkan gen dari bakteri Staphylococcus simulans ke dalam sapi.
Bakteri tersebut dapat menghasilkan enzim lysotaspin yang mampu membunuh bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan penyebab dari penyakit mastitis pada sapi. Next. Oke, selanjutnya yaitu metode deteksinya. Di sini terdapat 3 metode deteksi. Yang pertama, deteksi konstruksi game dengan short-term blood analysis. Pada saat ternak lahir, DNA langsung diisolasi dari jaringan atau darah spesimen. Sulit untuk mendeteksi DNA yang mempunyai berat molekul tinggi. Isolasi DNA dilakukan dengan restriksi enzim endonuklease dengan elektroporesis gel agarose untuk memisahkan fragmen DNA. Kemudian DNA ditransfer pada nitroselulosa atau membran nilon. Kemudian yang kedua yaitu Northern Blot Analysis. Metode ini digunakan untuk mengetahui konstruksi RNA yang mempunyai berat molekul lebih besar. Analisis ini dilakukan dengan cara isolasi RNA dari jaringan yang mempunyai ekspresi gen yang paling tinggi. Untuk mendapatkan RNA dilakukan dengan denaturasi protein oleh guanidinium isotiosinat. Elektroporesis RNA dilakukan dengan gel agarose atau ditreatment dengan dimethyl sulfosid atau DMSO. Kemudian ditransfer pada nitroselulosa atau saringan nilon. Dan selanjutnya, sama dengan pengamatan pada short-term blot analysis tadi. Pembandingan yang digunakan primer yang mengandung jumlah, struktur, dan rataan dari sintesis RNA S1 nuklease. Kemudian yang terakhir yaitu translation analysis. Transkripsi dari integrasi gen dapat diuji dengan analisa translasi. Biasanya, produk yang dihasilkan RNA adalah protein. Beberapa tes kolorimetri dapat digunakan untuk mengukur kuantitas protein. Analisa dengan medical electrophoresis gel agarose yang diwarnai dengan Khamesis blue. Teknik lain adalah transfer protein pada nitroselulosa atau saringan nilon. Kemudian dilakukan Western blot analysis. Next. Baik, ini merupakan referensi yang kita gunakan untuk penyusun dari kerja kelompok kami. Oke, next. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Apabila ada yang ingin dipertanyakan dan ada yang mau memberikan masukan untuk kelompok kami persilakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.